warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Wulandari dengan NIM 240103050 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis matematika diskrit dalam kehidupan sehari-hari dengan tema sistem pemesanan makanan online. Kenapa saya memilih tema ini? Karena ini berasal dari fenomena sehari-hari di mana masyarakat semakin sering menggunakan aplikasi pemesanan makanan online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan sebagainya. Nah, yang kita tahu di era sekarang, sebagian dari masyarakat sudah familiar dengan aplikasi ini karena dapat memudahkan dan tidak perlu repot-repot keluar untuk membeli makanan. Nah, di balik kemudahan yang ditawarkan, sistem tersebut sebenarnya bekerja dengan prinsip matematika diskrit seperti logika, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan, yaitu kemudian pengelompokan atau himpunan, hubungan atau relasi, serta perhitungan transaksi. Yang pertama, di sini kita akan membahas analisis logika. Pada sistem pemesanan makanan online, logika digunakan untuk membantu sistem dalam pengambilan keputusan secara otomatis. Nah, di sini kita mempunyai 3 pernyataan logika, yaitu P, pelanggan melakukan pemesanan makanan, Q, restoran menerima pesanan, dan R, kurir mengantarkan makanan ke pelanggan. Pernyataannya, jika pelanggan memesan atau P dan restoran menerima pesanan atau Q, maka kurir akan mengantarkan makanan ke pelanggan. Nah, bentuk logikanya P dan Q maka R atau P dan Q implikasi R. Di sini kita akan membuktikan dengan tabel kebenaran di mana P, Q, R sudah ditentukan nilainya. 1 adalah benar dan 0 adalah salah. P dan Q akan bernilai benar jika keduanya benar. Nah, kita balik lagi ke pernyataannya. Pelanggan melakukan pesanan makanan dan restoran menerima pesanan. Benar. Kemudian P dan Q maka R atau P dan Q implikasi R akan bernilai salah jika R-nya salah. Karena R adalah akibatnya dan P dan Q adalah syaratnya. Yang kemudian compare, inverse, dan kontraposisi. Yang pertama, compare, menukar posisi sebelum dan sesudah implikasi. Kan dimana pernyataan yang pertama adalah jika pelanggan memesan dan restoran menerima, maka kurir mengantar pesanan. Nah, kemudian sekarang R maka P dan Q. Jika kurir mengantar pesanan, maka pelanggan memesan dan restoran menerima. Yang kemudian kedua, inverse, mengingkari bagian sebelum dan sesudah implikasi. Di mana negasi yang dilambangkan dengan negasi P dan Q maka R. Jika pelanggan tidak memesan atau restoran tidak menerima, maka kurir tidak mengantar. Yang ketiga, kontraposisi, membalik sekaligus menukar keduanya. Negasi R maka negasi P dan Q. Jika kurir tidak mengantar makanan, maka pelanggan tidak memesan atau restoran tidak menerima. Yang kedua adalah analisis himpunan. Himpunan digunakan untuk mengelompokkan data makanan, pengguna, atau promo. Misal, himpunan A berisi nasi goreng, mie ayam, soto sebagai himpunan makanan berat. Dan himpunan B, teh manis, es jeruk, kopi, himpunan minuman. Operasinya A gabung B, yaitu semua anggota yang ada di A atau B. A iris B, yaitu anggota yang sama antara A dan B. Di sini ada diagram pennya. Yang gambar pertama A gabung B, maka yang diarsir adalah semuanya. Dan gambar yang kedua A iris B, tidak ada yang diarsir karena di himpunan A atau di himpunan B tidak ada yang sama. Nah, yang ketiga analisis relasi. Pertama, kita tentukan himpunan di mana himpunan A adalah pelanggan yang memesan, yaitu Rima, Mira, Intan. Himpunan B adalah makanan yang tersedia, yaitu nasi goreng, mie ayam, soto. Nah, relasi A ke B maksudnya yaitu X memesan Y, di mana setiap anggota himpunan A berhubungan dengan anggota di himpunan B melalui kegiatan memesan. Dari data yang ada, kita tahu siapa yang memesan apa, sehingga R dapat ditulis yaitu Rima nasi goreng, Mira mie ayam, dan Intan soto. Bentuk ini disebut relasi 1 ke 1 atau one to one karena setiap pelanggan hanya memesan satu jenis makanan.
Dari relasi tadi, kita akan menentukan sifat-sifatnya. Yang pertama, yaitu sifat refleksif, di mana syarat refleksif yaitu setiap elemen A harus berelasi dengan dirinya sendiri. Kan tadi himpunan A pelanggan dan himpunan B makanan jelas-jelas berbeda. Jadi dalam relasi ini tidak ada elemen yang berpasangan dengan dirinya sendiri, bahkan tidak mungkin karena A tidak sama dengan B, jadi R tidak refleksif. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat simetris. Syarat simetris yaitu pasangan X, Y elemen R, maka X, Y juga harus elemen R. Contohnya, Rima nasi goreng, harus ada juga nasi goreng berhubungan dengan Rima. Jadi, tidak ada kebalikannya, maka R tidak simetris. Yang kemudian, sifat yang ketiga yaitu sifat transitif, yaitu contohnya kalau Rima pesan nasi goreng, lalu nasi goreng pesan mie ayam, yang jelas tidak relevan dengan konteks pemesanan, jadi R tidak transitif. Nah, yang keempat adalah analisis bilangan bulat. Nah, di sini kita ingin tahu kapan kurir akan mengantar pesanan secara bersamaan lagi. Nah, dua kurir memiliki waktu tempuh. Yang pertama, kurir A mengantar satu pesanan tiap 12 menit dan kurir B mengantar satu pesanan tiap 18 menit. Nah, di sini kita akan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 18. Yaitu 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 dan 18 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2. Nah, di sini kita akan ambil pangkat tertinggi yaitu untuk 2. Kita ambil 2 pangkat 2 dan untuk 3 kita ambil 3 pangkat 2. Nah, kemudian kita kalikan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 hasilnya 36. Nah, setelah 36 menit, kurir A dan kurir B akan selesai mengantar pesanan pada waktu yang sama lagi. Jadi, sistem bisa mengatur agar tidak terjadi penumpukan pesanan pada waktu yang sama. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, tema ini menarik karena menggabungkan fenomena digital yang akrab di kehidupan masyarakat dengan teori-teori dasar matematika diskrit yang bersifat mendasar. Nah, analisis terhadap sistem pemesanan makanan online memberikan gambaran konkret bahwa matematika diskrit bukan sekedar teori saja, melainkan ilmu yang berperan besar dalam pengembangan sistem teknologi modern. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.